Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato dengan topik menjadi pengguna smartphone yang cerdas. Yang terhormat, Ibu Pengasuh Mata Kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, Ibu Mastawati Nduru, SPD, MHUM, dan yang terhormat teman-teman mahasiswa di Fakultas Ekonomi di Universitas Nias. Terimalah salam saya dalam bahasa daerah Nias kita, Yahoo! Pertama-tama kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya kepada kita yang terus dilimpahkan sampai saat ini. Ibu dan teman-teman yang saya hormati, smartphone saat ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita, telah menjadi partner kita, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Jika kita melihat kanan kiri kita, semuanya telah memiliki smartphone. Data dari Kementerian Informasi dan Komunikasi Indonesia bahwa pengguna smartphone itu di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 167 juta atau sama dengan 89% dari total penduduk Indonesia itu di tahun 2021. Itu artinya smartphone ini diperlukan oleh berbagai kalangan. Kenapa bisa sampai sebanyak itu yang menggunakannya? Ternyata teman-teman dan ibu yang saya hormati, smartphone ini telah memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kita, bagi kehidupan kita, bagi semua kalangan. Terutama fungsi dasar sebagai smartphone yaitu fungsi dasar komunikasinya, yaitu melakukan panggilan suara dan pesan teks. Nah, selain itu smartphone telah memberikan fitur-fitur yang bisa membuat kita semakin mendapat informasi lebih lagi melalui internet, YouTube, dan bermedia sosial juga. Kita bisa mendapatkan informasi. Smartphone juga menyediakan layanan hiburan, navigasi satelit. Kita bisa mencari lokasi suatu daerah melalui smartphone. Dan masih banyak lagi keunggulan-keunggulan smartphone. Misalnya, untuk membuat dokumen, mencatat dokumen, mencatat file, atau memindahkan file sekarang sudah sangat mudah. Secara nirkabel kita bisa memindahkan file dari smartphone yang satu ke smartphone yang lain tanpa lagi menggunakan yang namanya flash disk. Ternyata smartphone itu telah banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Nah, selain manfaat positif, ada banyak juga manfaat. Ada banyak juga hal-hal negatif yang ditimbulkan akibat adanya smartphone ini. Sebenarnya bukan karena adanya smartphone ini, tetapi karena penggunanya yang tidak bijak dalam menggunakan smartphone. Contoh dekat saya berikan adalah di kampus kita, di kalangan mahasiswa. Ketika dosen sedang mengajar, banyak mahasiswa yang sedang asik dengan handphonenya. Entah itu menonton TikTok, scroll media sosial, membuat status. Mahasiswa manajemen ini bos, senggol dong, selebel. Atau malah memvideokan teman-teman, atau malah sedang mengedit foto atau video untuk dijadikan status yang aneh-aneh di WA atau status di Instagram. Nah, itu salah satu
penggunaan smartphone yang tidak bijak. Sehingga smartphone ini bisa memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Kasus yang dekat lagi yaitu, contoh yang dekat lagi yaitu ketika mahasiswa menggunakan games tanpa mengingat waktu. Bermain games tanpa mengingat waktu. Apa yang terjadi? Ketika besoknya mahasiswa tidak bisa mengerjakan tugasnya karena menggunakan waktu semalaman untuk bermain games. Artinya di sini mahasiswa tidak bisa membagi mana waktu untuk bermain games, mana waktu untuk mengerjakan tugas, dan bahkan lupa untuk mengurus diri sendiri. Misalnya memasak makanannya, menyuci pakaiannya. Nah, teman-teman, smartphone kita yang kecil ini, yang hanya sebesar yang muat di genggaman tangan kita, ternyata bisa merusak kita, merusak masa depan kita ketika kita menggunakannya dengan tidak bijak. Dan jangan sampai barang yang kita beli, barang yang kita sayangi, itu bukan untuk membuat kita menjadi lebih baik, tapi justru merusak kita. Nah, untuk itu kita perlu menjadi pintar. Bukan hanya handphonenya aja yang pintar, bukan hanya phone-nya saja yang pintar, tapi kita juga harus pintar. Menjadi pengguna yang smart, menjadi pengguna yang cerdas, pengguna smartphone yang cerdas. Apa tujuannya? Supaya dengan smartphone kita yang kecil dan cerdas itu, kita bisa gunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi kita, keuntungan yang maksimal bagi kita. Sehingga smartphone kita ini bisa kita kendalikan, bukan dia yang mengendalikan kita. Nah, di sini teman-teman, saya memberikan beberapa tips atau beberapa cara bagaimana menjadi pengguna smartphone yang cerdas itu. Cara yang pertama yaitu, gunakanlah smartphone seperlunya. Jangan sebentar-sebentar buka handphone, sebentar-sebentar buka handphone. Ada tidak yang diperlukan, buka handphone. Terlebih-lebih saat berkumpul dengan keluarga, terlebih-lebih saat dosen sedang mengajar. Lebih baik handphone itu diminimalisir pemakaiannya saat seperti itu. Kedua yaitu, jangan hanya bergantung di media sosial ataupun games. Ada banyak fitur di handphone. Jangan gunakan waktumu yang banyak hanya untuk melihat hal-hal yang kurang bermanfaat bagi dirimu. Scroll sosial media, chattingan, buat status, atau bermain games. Seharian bermain games sampai lupa dengan pekerjaan-pekerjaan. Jadi gunakanlah waktumu yang banyak itu untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membangun dirimu. Ketiga, yaitu untuk menjadi pengguna smartphone yang cerdas, yaitu menggunakan smartphone untuk mencari uang. Smartphone telah memiliki fitur-fitur yang luar biasa. Melalui smartphone kita bisa berbelanja, berjualan, atau melakukan transaksi. Sekarang, kalau kita menjual, membeli melalui smartphone saja bisa. Kita tinggal buka marketplace. Mengirim uang, kita bisa melakukannya dari smartphone. Tinggal buka m-banking. Semuanya mudah. Tinggal kita manfaatkan smartphone ini untuk bisa mempromosikan barang-barang yang ingin kita dagangkan. Kita manfaatkan smartphone untuk membuat konten yang positif, sehingga secara konsisten nanti konten itu dapat berkembang. Channel kita di YouTube misalnya dapat berkembang dan menghasilkan uang. Ketika teman-teman punya hobi untuk foto-foto atau hobi untuk menulis, buat blog. Dari blog itu, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan, dapat menghasilkan uang.
Keempat yaitu gunakan smartphone untuk mencatat hal-hal yang perlu, untuk mencatat jadwal, untuk mencatat tugas atau deadline, sehingga nanti smartphone itu mendukung teman-teman untuk produktif, sehingga dari smartphone teman-teman bisa melihat apa saja pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan. Dari smartphone juga teman-teman bisa mencatat daftar belanjaan, sehingga smartphone kita gunakan untuk mendukung kegiatan kita. Kelima, yaitu gunakan smartphone-mu untuk mencari pengetahuan. Ada banyak pengetahuan yang telah dibagikan oleh orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di seluruh dunia telah membagikan pengetahuan di dalam internet. Carilah melalui smartphone, buka internet, di situ ada. Jadi dengan itu kita telah pintar untuk menggunakan smartphone kita untuk menambah pengetahuan kita. Nah teman-teman, jangan sampai smartphone kita yang kecil itu merubah kita menjadi pribadi yang tidak baik. Mari kita gunakan smartphone kita untuk mendukung kita supaya lebih maju, supaya lebih pintar. Mari kita gunakan smartphone kita untuk mendukung setiap kegiatan kita, bukan menjadi penghambat di setiap aktivitas kita, terutama di aktivitas di perkuliahan kita. Jadi teman-teman, jadilah pengguna smartphone yang bijak, pengguna smartphone yang cerdas, yang memanfaatkan smartphone untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari smartphone tersebut. Jangan sampai smartphone kita yang kecil, yang kita sayangi, merusak diri kita. Baik teman-teman dan ibu yang terhormat, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Yahoo.